Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Pagi hari ini tanggal 4 Mei 2022, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di pagi hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD secara tren masih sell, harga masih bertahan di bawah garis EMA 55. Namun untuk saat ini di open pagi hari ini EMA 8 dan EMA 21 menyatu, dalam artian harga masuk di area konsolidasi. Jadi apakah nanti akan melanjutkan trend sell yang kemarin atau terjadi crossing EMA 8 dan 55 untuk perubahan arah tren menjadi tren naik. Kita lihat nanti, karena saat ini dari RSI pun berada di garis 50 di tengah-tengah, dan untuk MACD juga belum ada momentum yang muncul di pagi hari ini. ADX juga masih berada di bawah garis 25, yang berarti tanda kekuatan tren masih lemah. Kalau kita lihat di H4 tetap masih trend sell, dan di daily juga masih trend sell. Jadi kita menunggu untuk di H1. Kalau memang terjadi pelanjutan tren kemarin, maka harga harus bisa melewati garis 61,8 Fibonacci, dan untuk RSI juga terlihat menjauh dari garis 50 menuju ke 20, dan MACD mulai muncul kembali momentum di bawah garis 0, serta ADX mulai naik di atas garis 25, maka disitulah peluang atau timing untuk entry sell. Kita lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD sama seperti XAU USD, garis EMA 8 dan 21 menyatu. Namun pembukaan pagi ini harga sudah masuk di area sell, yaitu di bawah 61,8 untuk Fibonacci. Dan RSI masih menempel di garis 50. Untuk MACD juga momentumnya sangat kecil. ADX masih jauh di bawah garis 25, yang berarti trennya sangat lemah. Jadi untuk peluang entry masih belum bisa saya ambil karena terlalu lemah untuk tren yang dimunculkan. Di H4 kita lihat masih trend sell, di daily juga masih trend sell. Saya masih menunggu untuk momen atau peluang entry yang muncul di H1. Untuk saat ini masih sangat lemah. Lanjut ke New Zealand Swiss. New Zealand Swiss tren masih buy, dan harga pembukaan tadi pagi juga, maaf, USD Swiss ya, bukan New Zealand Swiss, USD Swiss. Dan pembukaan tadi pagi pun harga sudah masuk di area beli. Untuk garis RSI mulai menjauh dari garis 50. Untuk MACD di momentumnya pun juga mulai meningkat. Namun di ADX garis masih berada jauh di garis 25. Jadi untuk tren masih sangat lemah. Jadi saya akan menunggu, kalau memang nanti sanggup breakout high yang kemarin, berarti ada peluang buy nanti di sana. Karena nanti di situ berarti untuk ADX sudah mulai naik di garis 25, dan RSI sudah mulai mendekati area overbought. Jadi untuk saat ini USD Swiss saya belum bisa entry. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada untuk tren H1 adalah sell, karena semalam sempat crossing antara garis EMA 8 dan garis EMA 55, yang berarti pertanda mulai perubahan arah tren dari sebelumnya naik menjadi turun. Dan untuk saat ini harga juga dibuka sudah mendekati area support kemarin, yaitu harga terendah kemarin. Untuk RSI masih di area 50, jadi belum menandakan tren yang kuat untuk turun. Untuk MACD sudah masuk di area sell, cuma untuk momentumnya masih sangat kecil.
ADX sudah mulai menaik dari garis 25, jadi tren sudah mulai kuat. Untuk H4 kita lihat masih di area trend up, daily juga masih di trend up. Untuk H1 trend sell baru bisa saya ikuti, harus saya ambil nanti jika memang harga mampu untuk breakout support kemarin atau harga terendah kemarin, karena pagi tadi sempat menyentuh harga terendah kemarin atau di area garis 100% Fibo, namun tertahan dan harga langsung terkoreksi naik. Jadi nanti kalau ada peluang kedua dia sanggup breakout, maka saya entry-nya nanti di situ. Karena secara tren sudah menguat, tinggal menunggu untuk RSI-nya sudah menuju ke area oversold. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP secara teknikal juga tren adalah buy, karena harga bertahan di atas garis EMA 55 dan garis EMA sangat terbuka lebar pagi hari ini. Pembukaan tadi pagi juga sudah masuk di area beli di atas garis 61,8. Untuk RSI sudah mulai menjauh dari 50. MACD momentumnya juga bagus, namun untuk ADX masih berada di garis di bawah garis 25, jadi tren masih lemah. Kita lihat di H4 buy, di daily juga buy. Jadi untuk H1 saya menunggu momen terbaik untuk entry. Ada peluang nanti jika memang harga sanggup breakout resisten kemarin atau harga tertinggi kemarin dan ADX sudah mulai menjauh dari angka 25, jadi mulai menaik di angka 25, maka disitulah saya akan entry buy. Jadi untuk saat ini masih belum bisa diambil. Lanjut ke USD JPY. USD JPY pagi hari ini masih sama seperti kemarin, jadi dalam area konsolidasi karena garis EMA 8, 21 dan 55 menyatu atau menyempit. Jadi tidak ada peluang yang bisa diambil. RSI juga berada di garis 50. MACD tidak ada momentum yang muncul mulai kemarin, momentumnya tidak ada yang muncul. ADX juga masih di bawah garis 25. Jadi untuk USD JPY tidak ada tren yang bisa diikuti. H4 masih buy, di daily juga masih buy. Untuk H1 tidak ada tren. Lanjut ke Aussie USD. Aussie USD secara teknikal adalah saat ini masuk di area konsolidasi karena garis EMA 8, 21 dan 55 menyatu. Di Fibonacci juga berada di garis 50, jadi masuk di area konsolidasi. RSI juga berada di garis tengah di 50. MACD ada momentum di area buy namun sangat kecil. Untuk ADX juga berada di bawah garis 25. Untuk H4 nya masih trend sell, daily masih trend sell. Untuk H1 belum bisa diikuti karena harga masih berada di area konsolidasi. Jadi kalau memang ingin melanjutkan trend sell yang ada di H4 dan daily, maka harus terjadi crossing dulu antara garis EMA 8 dan 55 dan harga mampu break di bawah 23,6% dan RSI juga sudah menuju ke area 20. Untuk GBP USD secara teknikal adalah trend sell karena harga di bawah garis EMA 55. Dan untuk saat ini pun harga pembukaan sudah masuk di area sell, yaitu di bawah garis 61,8. Namun untuk RSI masih menempel di 50. MACD juga momentum sangat kecil di area sellnya dan ADX masih di bawah garis 25. Jadi trennya menurun, saat ini ada di nilai 20. Jadi sangat lemah untuk trennya. Dan untuk entry di H1 belum bisa diikuti. Kita lanjut di H4 juga sama, sell, di daily juga sell. Jadi untuk H1 peluang sell baru bisa terlihat jelas jika memang harga mampu menembus di garis support kemarin atau harga terendah kemarin dan ADX mulai naik di atas garis 25. Itu nanti peluang yang terbaik untuk entry sell. Lanjut ke Euro USD.
Euro USD untuk teknikal pagi hari ini harga di area konsolidasi walaupun berada di bawah garis EMA garis Fibonacci 61,8, namun untuk garis moving average EMA 8, 21 dan 55 menyatu dan itu menandakan bahwa mereka masuk di area konsolidasi. Dilihat dari RSI juga berada di garis 50 untuk RSI. MACD tidak ada momen yang muncul, momentumnya 0 untuk pagi ini, dan ADX juga berada di garis 25. Jadi tidak ada momen yang bisa diikuti di pagi hari ini. Kalau kita lihat di H4 masih trend sell, di daily juga masih trend sell. Untuk H1 tidak ada trend yang bisa diambil. Demikian sahabat trading mudah untuk mapping pagi hari ini. Hampir semua untuk pagi hari ini belum bisa ada yang bisa saya ambil karena trennya masih sangat lemah. Jadi sesuai mapping, nanti kalau memang peluang itu muncul maka baru akan saya entry. Demikian, semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan lonceng agar Anda bisa terima notifikasi lebih awal. Salam trading mudah.